Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Kurniawan dengan NPM 2359201035. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai keselamatan kerja dan kerahasiaan data di tempat magang, khususnya berdasarkan kondisi yang saya temui dan yang memungkinkan akan saya hadapi ketika bekerja di semisal di laboratorium jaringan di lingkungan kampus. Nah, menurut saya, keselamatan kerja dan kerahasiaan data merupakan dua hal yang sama-sama penting. Keselamatan kerja berkaitan dengan bagaimana kita menjaga diri sendiri, orang lain, dan lingkungan kerja di berbagai risiko. Sedangkan kerahasiaan data berkaitan dengan bagaimana kita menjaga data, akun, perangkat, dan informasi milik mitra yang tidak digunakan atau disebar sembarangan. Materi yang saya pelajari juga menjelaskan bahwa pekerjaan yang dilakukan di dalam ruangan tetap mempunyai risiko, termasuk resiko ergonomi, kelistrikan, jalan evakuasi, dan ruang server. Jadi, walaupun pekerjaan yang nantinya lebih banyak berhubungan dengan komputer dan jaringan, bukan berarti pekerjaan tersebut bebas dari resiko keselamatan. Dan di sini saya mengambil contoh dan skenario semisal bahaya yang saya kenali di lab di lab kampus, yaitu di lab laboratorium jaringan. Untuk bagian keselamatan kerja, saya mengambil contoh dari kondisi yang saya amati di laboratorium jaringan kampus. Bahaya pertama yang saya temukan adalah kondisi beberapa stop kontak yang sudah rusak atau kondisinya kurang baik. Stop kontak merupakan bagian yang cukup penting karena di laboratorium jaringan terdapat banyak perangkat yang membutuhkan sumber listrik seperti komputer, monitor, switch, router, access point, dan perangkat lainnya. Kalau stop kontak dalam kondisi rusak tapi tidak digunakan, tapi tetap digunakan, menurut saya hal tersebut bisa menimbulkan risiko seperti korsleting, kerusakan perangkat, bahkan sengatan listrik atau kebakaran. Nah, untuk cara pengendaliannya adalah tidak menggunakan stop kontak yang rusak, kemudian melaporkannya kepada pihak yang bertanggung jawab atau pembimbing. Saya sebagai mahasiswa magang tidak boleh mencoba membongkar atau memperbaiki instalasi listrik sendiri, apalagi jika tidak mempunyai kewenangan dan pendampingan. Hal ini sesuai dengan materi yang menjelaskan bahwa jika menemukan masalah pada instalasi listrik, kita harus menghindari penggunaan yang berisiko dan melaporkannya. Kita juga tidak boleh membuka perangkat yang masih bertegangan tanpa pendampingan. Bahaya yang kedua adalah kabel jaringan atau kabel RJ yang berada di bawah meja dan sebagian tidak tertata dengan baik. Kabel seperti ini memang terlihat sebagai masalah kecil, tetapi kalau berada di jalur kaki, orang yang berjalan di laboratorium bisa tersandung, apalagi jika seorang sedang membawa laptop, perangkat jaringan, atau perangkat lainnya. Kalau tersandung, bukan hanya orang yang jatuh, tapi perangkat yang dibawa pun ikut jatuh. Untuk pengendaliannya, kabel sebaiknya ditata dan dirapikan menggunakan kabel manajemen. Diarahkan melalui jalur yang tidak menggunakan orang berjalan atau diberi pengamanan jika memang harus melewati area tertentu. Kalau penataan kabel tersebut bukan kewenangan saya akan melaporkannya kepada pembimbing atau pihak yang bertanggung jawab, bukan mengubah instansinya sembarangan. Bahaya ketiga adalah banyaknya kabel dan perangkat jaringan di area kerja. Di laboratorium jaringan, perangkat seperti switch, router, komputer, dan kabel memang diperlukan untuk berbagai kegiatan praktikum. Tetapi, semakin banyak perangkat yang digunakan, semakin besar juga kemungkinan kabel menjadi berantakan atau perangkat ditempatkan tidak pada posisi yang aman. Karena itu, sebelum bekerja, saya akan memastikan area kerja cukup aman, kabel tidak mengganggu posisi kaki, dan perangkat tidak diletakkan pada tempat yang mudah jatuh atau terkena tarikan kabel. Bahaya berikutnya adalah posisi duduk dan penggunaan komputer dalam jangka waktu yang cukup lama. Pekerjaan di laboratorium jaringan tetap banyak menggunakan komputer. Kalau posisi duduk tidak benar atau terlalu lama menatap layar, kita bisa mengalami kelelahan mata, nyeri leher, atau nyeri punggung. Pengendaliannya adalah mengatur posisi duduk dengan baik, memastikan punggung tersangga, kaki menapak lantai, dan posisi layar serta meja sesuai.
Selain itu, saya perlu beristirahat sejenak secara berkala dan tidak terus-menerus menatap layar. Materi juga menjelaskan pentingnya mengalihkan pandangan secara berkala, berdiri atau berjalan singkat setiap 1 jam, serta menjaga posisi duduk agar tetap nyaman. Selain bahaya tersebut, saya juga perlu mengetahui jalur evakuasi, titik kumpul dan lokasi alat pemadam api ringan atau aparatur sejak berada di tempat kerja. Jadi apabila terjadi keadaan darurat, saya tidak baru mencari tahu ketika kejadian sudah berlangsung. Materi menyebutkan juga bahwa 3 hal yang perlu diketahui pada hari pertama adalah alat pemadam, jalur dan titik kumpul, serta kontak darurat. Nah, kalau saya menemukan kondisi yang membahayakan, saya tidak akan menganggapnya sebagai hal biasa, hanya karena belum pernah terjadi kecelakaan. Contohnya, kalau saya melihat stop kontak rusak, saya tidak akan saya tidak akan tetap menggunakannya karena perangkat saya membutuhkan listrik. Kalau saya melihat kabel RJ45 berselancar di jalur kaki, saya akan mengamankan area tersebut. Jika memang saya mempunyai kewenangan untuk menapikannya atau melaporkannya kepada pembimbing, jika penanganannya membutuhkan pihak lain. Prinsip yang saya pegang adalah kenali bahaya, kurangi risiko, dan siap bertindak. Untuk hal yang masih bisa saya kendalikan dengan aman, saya akan melakukan tindakan pencegahan. Tetapi untuk hal yang membutuhkan keahlian atau kewenangan khusus seperti memperbaiki instalasi listrik, saya tidak akan mencoba memperbaikinya sendiri. Jika terjadi insiden, prosedurnya adalah menghentikan kegiatan, mengamankan keadaan, melakukan segera, lalu mencatat kronologi. Jadi, kalau misalnya terjadi konsleting, perangkat rusak, seorang tersandung kabel, atau ada kondisi ruangan yang membahayakan, saya akan melaporkan dan tidak menutupi kejadian tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kerahasiaan data. Menurut saya sebagai mahasiswa magang, kita harus memahami bahwa memiliki akses terhadap suatu data bukan berarti kita bebas membuka, menyalin, atau membagikan data tersebut. Prinsip yang saya pegang adalah akses diberikan sesuai kebutuhan pekerjaan. Contohnya, apabila akun untuk mengakses perangkat jaringan atau sistem tertentu, saya hanya akan menggunakan untuk pekerjaan yang memang ditugaskan kepada saya. Saya tidak akan mencoba membuka data atau fitur lain hanya karena secara teknis saya mempunyai akses. Kredensial seperti username dan password juga bersifat pribadi. Saya tidak akan memberikan password kepada teman atau customer lain. Kalau saya mendapat akses yang lebih tinggi daripada yang sebenarnya saya butuhkan, saya akan menyampaikan kepada pembimbing. Saya juga menjelaskan bahwa kredensial tidak boleh dipinjamkan. Hak akses diberikan sepenuhnya, dan ketika meninggalkan meja kita harus mengunci layar. Ada beberapa jenis data yang harus saya jaga, antara lain data pribadi, penggunaan dokumen internal, dan data pribadi misalnya nama, nomor telepon, alamat, nomor identitas atau riwayat layanan seseorang. Dokumen internal dapat berupa dokumen, kontak anggaran, notulen, atau rencana kerja yang belum dipublikasikan. Sedangkan kelemahan sistem dapat berupa celah keamanan, kesalahan konfigurasi, atau keterbatasan teknis suatu sistem. Data seperti ini tidak boleh saya sebarkan sembarangan. Contohnya, saya tidak boleh mengambil screenshot database pengguna hanya untuk dimasukkan ke laporan magang supaya laporan tersebut terlihat lebih nyata. Kalau saya memang membutuhkan data yang untuk keperluan akademik, saya harus meminta izin terlebih dahulu dan menggunakan data yang sudah disamarkan jika diperbolehkan. Materi juga secara jelas melarang menyalin database atau dokumen internal ke perangkat pribadi, mengunggah data mitra ke layanan cloud atau AI public, serta membagikan screenshot yang berisi data pengguna kepada pihak luar. Jadi, misalnya saya sedang mengerjakan laporan dan membutuhkan contoh konfigurasi jaringan, saya tidak akan sembarangan masukkan alamat IP, password, username, konfigurasi keamanan, atau informasi sensitif milik mitra ke dalam laporan jika informasi tersebut memang tidak pernah dipublikasikan. Jika membutuhkan jika membutuhkan contohnya untuk laporan, saya akan menggunakan data yang sudah disamakan atau meminta izin terlebih dahulu.
pribadi, saya juga harus berhati-hati. Jika saya menggunakan laptop pribadi untuk pekerjaan mitra, penggunaan tersebut harus mendapat persetujuan dari pembimbing lapangan. Kemudian, data pekerjaan harus dipisahkan dari data pribadi. Saya tidak boleh mencampur file pekerjaan dengan file pribadi. Saya juga harus memastikan laptop menggunakan pengamanan seperti kunci lahir dan sistem yang diperbaharui. Setelah masa magang selesai, apabila memang ada file-file mitra yang tersimpan di perangkat pribadi berdasarkan izin sebelumnya, file tersebut harus dihapus sesuai ketentuan dan penghapusan dilakukan kepada pihak yang berwenang. Materi menyebutkan bahwa penggunaan laptop pribadi untuk pekerjaan mitra hanya boleh dilakukan setelah mendapat persetujuan dan berkas milik mitra harus dihapus setelah magang berakhir. Nah, selain itu saya juga harus menjaga aset fisik milik mitra, contohnya komputer, switch, router, kabel, perangkat jaringan, dokumen, kartu akses, dan perangkat lainnya. Kalau saya meminjam perangkat tersebut harus dijaga dan dikembalikan dalam keadaan baik. Kalau terjadi kerusakan, saya harus melaporkan segera dan tidak menyembunyikan kerusakan tersebut. Nah, pada akhir masa magang, semua perangkat, dokumen, akses, dan akun yang diberikan kepada saya harus dikembalikan atau dinonaktifkan sesuai dengan prosedur mitra. Untuk komitmen saya sendiri, yang pertama adalah saya akan memprioritaskan keselamatan kerja. Saya akan memperhatikan kondisi lingkungan sebelum bekerja. Saya tidak akan menggunakan. Saya juga yang kedua, saya berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan dan informasi milik mitra. Saya hanya akan mengakses data yang memang diperlukan untuk pekerjaan saya. Saya tidak akan memberikan username, password, atau akses kepada pihak orang lain. Saya tidak akan menyaring data mitra untuk perangkat pribadi tanpa izin. Nah, jadi untuk keselamatan kerja, saya harus mengenali bahaya-bahaya yang benar ada di lingkungan pekerjaan. Komitmen saya adalah menjaga keselamatan diri dan orang lain, menjaga perangkat dan aset mitra, menjaga kerahasiaan data, menggunakan akses sesuai kebutuhan, serta melaporkan setiap insiden dengan jujur dan cepat. Dengan melakukan hal tersebut, saya berharap dapat menjalankan kegiatan magang dengan aman, bertanggung jawab, dan tetap menjaga kepercayaan yang diberikan oleh mitra. Demikian penjelasan dari saya. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.